Fir. Oke, kali ini aku mau nyampein tentang podcast aku nih. Sebelum masuk ke inti, Alin mau bertanya terlebih dahulu, apa sih arti corona bagi kalian? Menurut Alin sih, corona itu konspirasi dan amanat. Seperti yang kita tahu, corona atau sering disebut COVID-19 di kalangan penduduk bumi ini lahir pada tahun 2019 di Wuhan, Cina. Inilah virus mematikan yang menghentikan segala hal. Berbagai kegiatan dihentikan paksa. Kerunikatasan warga mulai terbatas. Rute-rute jalan ditutup. Hal tersebut mengakibatkan bermunculannya kekritisan di Wuhan. Kegentaran ini jelas membuat seluruh negara berpartisipasi dalam kehati-hatian dan was-was, sekaligus mengirim rasa simpati sebagai sesama makhluk. Kita juga tahu itu semua, apalagi seluruh berita di siaran TV mulai bertayangan dari siang, malam, pagi, petang, sampai semua tentang corona. 2020, datangnya corona di negara kita, tepatnya pada bulan Januari dan bermarak di bulan Maret. Para kaum muda diambang dilema, tentunya bersedih hati karena tempat tongkrongan andalan mereka tiba-tiba menjadi kuburan. Namun dibalik itu semua nih, terselip rasa senang yang menggebu-gebu karena kegiatan belajar mengajar diliburkan. Ya, anak Indonesia kalau yang namanya libur tuh senang banget. Lalu check and checking postingan. Positif corona 1 juta, masih santai, terus berani menyeleweng. Yang gak pakai helm kemana-mana, gak pakai masker kemana-mana. Duh, gimana negaranya mau sehat? Cek postingan lagi, positif corona 1,5 juta. Mulai takut-takut nih, tapi masih posting. Makin bulan ke bulan, corona udah jalan-jalan tanpa bayar ke penjuru dunia. Buset dah, Alin aja baru nyampe Jawa. Ceritanya nih, Alin dikalahin sama corona. Nyadar gak kalau kalian juga kalah saing sama corona? Ada yang lebih ngenes, corona bisa jungkitin dia, tapi kamunya enggak. Adapun masa sulit penduduk bumi ini, dikala perekonomian mulai merosot akibat diharuskannya stay at home, kegiatan jual beli berbasis online yang seperti merugikan. Sebabnya dengan cara seperti ini kita jadi ketergantungan, jadinya ya penyakit mah alias malesnya tuh kumat, mau kencing sampai berandai-andai. Coba aja ada WC ajaib, suruh terbang ke sini kelar dah urusan. Duh, pikiran seperti ini jangan sampai ada di kalian ya. Keadaan yang seperti ini nih malah membuat akal-akal pikiran anak bangsa kita tercinta ini sedikit cetek, apalagi semenjak adanya sistem daring. Alin membuktikan sendiri bagaimana efeknya. Bagaimana anak-anak sekolah menyelesaikan tugasnya melalui Google, bukan dengan usaha sendiri. Perkembangan jauh ke arah baik. Bonjour anak daring, semoga aja semakin membaik. I wish you all be better. Spirit. Back ke bahasan. Pandemi membuat rasa kesosialan dan komunikasi timbal balik antar masyarakat mulai kurang. Jahatnya, masyarakat malah mementingkan ego sendiri ketimbang membantu. Di masa inilah masa paling menyedihkan bagi masyarakat yang terjangkit corona. Keluarga diisolasi. Kalau misalnya ini kurang berarti teks nanti yang kurang. Ranah sekitar menjauh mengasingkan. Si A kena corona, hati-hati nular. Pasalnya orang-orang hanya terlalu takut sampai berasumsi demikian. Ada juga yang mau ngebantu, tapi nggak bisa lakuin apa-apa. Ironis, iya ironis, kasihan banget sampai rasanya pengen jadi perih. Tapi apalah kawan-kawan, semua ini karena Allah yang berkehendak. Jangan lupa untuk selalu ingat padanya. If they leave you because corona, Allah never leave you because you are hamba. Prihatinnya, kesehatan terus memburuk karena fisikis terus terkikis. Yang seharusnya jaga kesehatan jadi tambah stres uang, stres karena dianggap mau celaka. Kasian deh kalau ngeliat masa-masa itu. Alin jadi pengen nangis ngeliat masa-masa itu. Apalagi nih, ayah Alin tuh udah 2 tahun gak pulang dari Kalimantan karena dari perusahaan emang gak boleh pulang. Mau gimana lagi, jadinya Alin sama ayah LDR nih. Meskipun dikurung dalam penjara kecil gini, Alin tahu dan paham rasanya kehilangan keluarga yang kita sayang, kita cinta, kita lindungi. Rasanya itu sakit banget. Semoga saja dengan ujungnya saudara kita
lebih tenang di alam sana. Dan amin ditempatkan di sisinya, tempat paling terbaik, tempat paling indah, is paradise. Kawan-kawan, life must go on. Dalam masa seperti ini, mental dan psikis kita harus dibawa santai, namun tetap hati-hati. Always smile, always happy. Cause happy, you're set to be lost. And when you feel happy, you feel not alone. Kita saling menggenggam tanpa jari yang menyatu. Kita sama-sama merasakan meski tidak mencicipi. Lalu pada saat bersamaan kita akhirnya sadar ketika Tuhan sulit kembali percaya, tapi masih memberikan lagi kesempatan. Kita sebagai manusia akhirnya tahu artinya dikecewakan. Dalam kecewa Tuhan masih berkata, aku masih mencintaimu dan masih menunggu sampai akulah yang menjadi sandaranmu satu-satunya. Nah, jadi gini nih teman-teman, walaupun kita di masa pandemi kayak gini, kita harus tetap di rumah, kita harus tetap jaga kesehatan, karena emang kesehatan itu penting buat diri kita dan buat orang lain. Kalau dari kita sendiri nggak mau jaga kesehatan, gimana negara kita mau sehat? Nah, walaupun di rumah kayak gini, kita masih bisa tetap berkarya kok. Dengan sekreatif mungkin, hasil karya kita bisa kita jual kemana-mana dan hasilnya bisa kita donasikan untuk masyarakat yang membutuhkan. Contohnya nih, kayak kita 6 menit. menanam sayur di rumah, terus hasilnya bukan hanya buat kita sendiri, tapi bisa kita bagikan buat masyarakat yang ya istilahnya kurang lah ya. Terus kayak apa ya, banyaklah hal-hal positif yang bisa kita lakuin. Nah, di masa corona gini, anak-anak sekolah tuh biasanya kalau disuruh daring bukannya masuk Zoom, tapi alasannya banyak banget sama guru. Nah, hal kayak gini yang bikin pemikiran anak bangsa ini sedikit nggak maju. Harusnya kita sebagai anak bangsa itu lebih memanfaatkan waktu. Kita harus melakukan hal-hal yang positif, bukan hal-hal negatif. Ya banyak lah ya contohnya yang sekarang daring, jarang sekolah. Banyak anak-anak sekolah nih yang ya istilahnya ya mohon maaf, ada yang hamil dua nikah karena udah lama nih nggak ketemu sama pacarnya, tiba-tiba ketemu, ya begitu jadinya. Jangan sampai kejadian itu terulang lagi. Kasihan orang tua kalau melihat itu udah ekonomi susah, terus kita malah bikin kesalahan yang buat orang tua kita tambah kepikiran kayak gitu kan, jadinya tambah beban banget. Apalagi di masa pandemi ini, ayah kita ada yang di PHK mungkin, ada yang gajinya dipotong, ada yang perusahaannya bangkrut. Nah, jadi kita harus tetap tawakal, kita harus tetap ya ibadahnya diperkuat, dan kita harus tetap ingat Allah. Semua itu karena Allah yang memberikan. Ya semata-mata ini tuh pelajaran buat kita lebih bertakwa kepada Allah, buat kita lebih ingat padanya, karena semua yang ada di dunia ini milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Mau itu presiden, mau itu menteri, semua yang ada di dunia ini milik Allah. Jadi semua kembali ke Allah. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Kalian jangan lupa ya siapa dia. Sampai sini saja, semoga bermanfaat. Aku Alin Safatir, mohon pamit undur diri. Goodbye, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit.